Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidas suhur. Syahrun futihat fi abwabul jannah wa ghuliqat fihi abwabun nar wa sufidatis syayatin. Syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqun minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap jamaah MKA Majelis Khatmul Al-Qur'an yang insyaallah dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga para saudara-saudaraku ad-da'i ilallah, para asatiz, para kiai Ikatan Persatuan Umat dan Mubalik yang insyaallah senantiasa diberkahi dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, senantiasa beribadah di bulan yang penuh dengan kemuliaan. Allah berikan bulan yang istimewa, Allah turunkan Al-Quran di dalamnya yang istimewa untuk menjadi kita hamba-hambanya yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Ramadan menjadi bulan yang istimewa? Karena diturunkan sesuatu yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan ini sebagai hidayah, petunjuk bagi seluruh kita umat manusia. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya menurunkan manusia, menciptakan manusia begitu saja tanpa Allah berikan panduan atau pedoman. Tapi Allah ciptakan manusia dan Allah turunkan pedomannya, Allah berikan bimbingannya. Sama misalkan para jamaah semua ketika misalkan membeli alat elektronik, ketika kita membeli TV, membeli kulkas, pasti kita temukan di sana ada buku panduannya, pedomannya. Untuk apa? Supaya kita bisa menggunakan alat-alat elektronik tersebut menjadi benar, menjadi sesuai dengan apa yang diperintahkan di buku pedoman tersebut. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran untuk menjadi pedoman, petunjuk bagi seluruh umat manusia yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quran di dalamnya bukan hanya saja sebagai akidah, bukan hanya sebagai syariah, akan tetapi begitu banyak yang Allah turunkan. Ada akhlak, kemudian juga ada hukum-hukum di dalam Al-Quran. Begitu juga yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dalam Al-Quran adalah ilmu pengetahuan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang pertama diturunkan oleh Allah adalah Iqra, bacalah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk membaca. Jadi yang pertama Allah perintahkan bukan masalah ekonomi, bukan masalah politik ataupun yang lainnya, akan tetapi yang Allah perintahkan adalah senantiasa kita membuka akal pikiran kita. Dan begitu banyak mukjizat-mukjizat dalam Al-Quran yang berbicara tentang masalah ilmu pengetahuan. Dan kita kenal dalam ilmu tafsir disebut dengan i'jazul ilmi. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan semuanya itu, menurunkan semuanya itu, dan Allah tunjukkan ke dalam kehidupan umat manusia.
Dalam kehidupan kita Allah turunkan dua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya ayatul Qur'aniyah dan ada yang namanya ayatul kauniyah. Ayatul Qur'aniyah adalah Allah turunkan Al-Qur'an sebagai pedoman kita baca, kita renung, kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan ada yang namanya ayatul kauniyah. Allah Subhanahu wa taala ciptakan seluruh makhluknya sebagai tanda kebesaran bagi kita umat manusia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fazakir innama anta muzakkir." Dalam ayatul kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah lewat makhluknya, Allah menjelaskan, tidakkah kalian menatap atau melihat, merenungkan bagaimana unta-unta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit diciptakan tanpa tiang oleh Allahu Jalla Jalaluh. Bumi dihamparkan begitu luas oleh Allah Rabbul Izzah. Tidakkah kita merenungi ayat-ayat yang Allah ciptakan dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, dalam sekeliling kita? Dan banyak sekali ajazul ilmi, mukjizat-mukjizat dalam Al-Quran yang Allah sudah jelaskan 14 abad yang lalu, ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW masih hidup. Misalkan, Al-Quran sudah berbicara masalah bagaimana penciptaan Al-Quran, penciptaan manusia di dalam Al-Quran. Padahal Rasulullah SAW ketika itu tidak pernah belajar tentang ilmu biologi ataupun ilmu-ilmu yang lainnya. Akan tetapi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Rasulullah yang keluar dari lisannya, yang kita lihat dalam pergerakannya, adalah semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran sudah berbicara tentang bagaimana proses penciptaan umat manusia. Ataupun yang lainnya, misalkan ketika di lautan bertemu antara dua jenis air dan tidak pernah bersatu, dan Al-Quran sudah menjelaskan marajal bahraini yaltaqiyan. Di lautan ada dua jenis air yang bertemu dan tidak pernah bisa bersatu. Dan kita bisa lihat pada saat ini. Kita lihat lagi bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah dalam ilmu di dalam Al-Quran, bahwasanya ada yang namanya api di bawah lautan. Dan semua sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan modern pada saat ini. Mereka membuktikan bagaimana mukjizat dalam Al-Quran. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu kita senantiasa merenungi. Kita diharapkan menjadi hamba-hamba yang senantiasa menjadi ulul albab, yaitu hamba-hamba yang senantiasa berpikir, menggunakan akal pikiran kita untuk senantiasa merenungi, meresapi, dan mengamalkan dalam Al-Quran. Allah perintahkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yaitu salah satu sifatnya adalah ulul albab. Allah jelaskan di dalam surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Ulul albab Allah jelaskan, Allah sebutkan sampai 16 kali dalam Al-Quran. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Ulul albab mereka yang senantiasa pertama membangun nilai religinya, memikirkan, senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian kedua menggunakan akal pikirannya, intelektualnya untuk senantiasa merenungi, merasakan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berilmu Allah tinggikan derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang pertama Allah angkat karena imannya, ketakwaannya. Kedua karena ilmunya. Jadi harus dilandasi dengan keimanan, kemudian dengan ilmu pengetahuan intelektualnya dibangun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan semua nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita senantiasa untuk merenungi, meresapi
merasakan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayahnya, naungannya, bimbingannya untuk kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan dengan senantiasa menghatamkan Al-Qur'an. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal maghfirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.